Selamat pagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan program Berkat Pagi kami pada pagi hari ini. Langsung saja kita akan melihat, kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang kedua ayat yang pertama. Sekali lagi Ibrani pasalnya yang kedua ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara menyimaknya dari tempat masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Puji Tuhan. Di sini kita melihat inilah tepatnya mengapa penulis kitab Ibrani menasehati para pendengarnya untuk memperhatikan apa yang telah mereka dengar. Bapak Ibu Saudara, begitu pentingnya untuk kita memperhatikan firman Tuhan dengan saksama. Agar apa? Agar tidak terhanyut, agar kita tidak hanyut dengan di bawah arus dunia atau ajaran-ajaran yang bisa dikatakan ajaran-ajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Begitu pentingnya, sudah dikatakan tadi, karena itu harus lebih teliti. Ketelitian dalam mendengar firman Tuhan adalah hal yang penting, hal yang sangat penting, karena hidup kita seumpama kapal dan kita adalah nakodanya. Kita melihat nakoda itu berbicara, nakoda kapal itu kalau kita melihat itu adalah pemimpin tertinggi di atas kapal, yang dimana tugasnya dia sebagai penanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas keselamatan. Terkadang di sini kita melihat, kalau kita mau melihat dalam aspek kehidupan kita sehari-hari, saya katakan seumpama kehidupan kita ini seperti kapal dan nakoda, dan kitalah yang menjadi nakodanya. Tadi saya sudah katakan nakoda kapal, dia adalah pemimpin yang tertinggi. Dia yang bertanggung jawab atas keselamatan para penumpang-penumpang kapal yang ada. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kita memposisikan diri kita, kehidupan kita sebagai nakoda. Kita yang bisa menguasai, kita bisa mengontrol ketika datangnya suatu masalah-masalah yang terjadi, yang menghinggap dalam setiap kehidupan kita. Kita sebagai nakoda ini kita bisa menjadi, kita mampu memimpin, menguasai kehidupan kita ini. Kalau kita melihat, terkadang hal-hal yang membuat orang percaya itu terseret, terbawa arus, datang dalam bentuk kesibukan yang tidak memungkinkan. Untuk kita melalui mungkin kesibukan yang membuat kita menjadi tidak ada waktu mungkin untuk belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, sudah mulai mungkin jarang beribadah. Inilah adalah contoh hal-hal yang kecil yang saya sebutkan, dan masih begitu banyak hal-hal lain lagi. Dan malam hari dan pada pagi hari ini, hal-hal yang baru saja saya sebutkan itu adalah dimana tanpa kita sadari, ini yang membuat kita mulai terbawa arus. Kita mulai melalaikan doa, kita mulai melalaikan ibadah, persekutuan dengan Tuhan. Ini biasanya bukan tindakan yang disengajai, Bapak Ibu Saudara, melainkan yang sudah saya katakan tadi, semata-mata ini adalah suatu akibat kelalaian yang mengakibatkan kita pelan-pelan mulai terhanyut. Jemaat diingatkan, Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, untuk dimana kita, ketika kita sebagai orang percaya, jangan sampai kita yang sudah begitu giat mungkin datang ke gereja, kita sudah
menjadi seorang pelayan Tuhan, worship leader, singer, pemain musik, dan lain-lain. Jangan sampai ketika datangnya suatu masalah, kita terikut arus, kita terbawa arus, kita terseret. Tetapi pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali bahwa kita mau berpegang teguh pada Injil, kepada kebenaran firman Tuhan, yang adalah, saya bisa katakan, jangkar agar kita tidak terseret dalam setiap badai-badai kehidupan kita. Jangkar itu, atau bisa dikatakan sau, adalah, kalau saya baca, dia adalah pemberat yang dimana dia terbuat dari besi. Jangkar ini dia digunakan untuk menahan kapal agar tidak berpindah tempat akibat hembusan angin, arus, atau gelombang. Sehingga dengan adanya jangkar ini dia dapat dan mampu menahan kapal ini, sehingga kapal ini tidak terbawa akibat angin, arus, gelombang, sehingga kapal tetap stabil. Alat ini sangat penting untuk keamanan bagi saat digunakan pada saat di kapal. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya ketika kita berpegang teguh kepada Injil ini, kepada kebenaran firman Tuhan, ketika semakin derasnya mungkin pencobaan-pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, disitulah semakin derasnya arus, kita sebagai orang percaya semakin juga kita kuat, semakin juga kita kokoh di dalam Tuhan. Karena apa? Kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Itu sebabnya, maka dari itu saya hanya mau membagikan 2 poin ini saja. Inilah waktunya untuk kita yang pertama terus rajin dan giat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita buka dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Biarlah kita mau terus menjadi lebih rajin, kita semakin giat untuk kita datang di dalam persekutuan-persekutuan ibadah. Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan, iblis itu dia mencari mangsa bukan kepada orang-orang yang malas, bukan kepada orang-orang yang jarang beribadah, bukan kepada orang-orang yang tidak pernah pelayanan. Tetapi yang saya mau sampaikan pagi hari ini, iblis dia mengincar, yaitu anak-anak Tuhan, orang-orang yang setia, orang-orang yang sering mungkin kita sebagai worship leader, sebagai pelayan Tuhan di gereja, itu yang menjadi incarannya iblis. Sehingga apa? Itu sebabnya firman Tuhan datang. Jangan sampai kita yang sudah tadinya kita sebagai orang yang setia, tetapi ketika datangnya masalah, kita terikut arus. Kita menjauh, kita meninggalkan pelayanan, kita meninggalkan tanggung jawab yang ada. Jangan sampai. Tetapi biarlah kita bisa melihat iblis ini, dia bisa ada hal-hal yang dia mau sodorkan kepada kita, yaitu apa? Berbagai dosa, berbagai hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mari kita sebagai orang percaya, kita benar-benar teguh, kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia, dan kita mau menghadapi apapun masalah itu kita mampu hadapi, tetapi kita tidak akan terikut arus. Dan yang kedua,
kita mau praktekkan, kita mau lakukan firman Tuhan seperti yang dikatakan dalam Kolose 3. Kita buka di dalam Kolose 3 ayatnya ke 23, dikatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukanlah seperti untuk Tuhan dan kerjakan segala sesuatu, baik itu di dalam pekerjaanmu sekuler, pelayananmu, lakukanlah semuanya dengan penuh kasih. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kami perlu Kau Tuhan.